السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني في الدين، أعزكم الله. InsyaAllah kita lanjutkan kajian kita. Kita masih membahas penjelasan Syekh Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala tentang perkataan Imam Ahmad, was-sunnatu indana atharu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau hafizahullah mengatakan di halaman 115, wa fi qawlihi jazakallahu khair, was-sunnatu indana atharu Rasulillah bayanu anna as-sunnata laysat fi taqlidi qawli fulanin wa fulan. Perkataan Imam Ahmad ini, di dalam perkataan beliau ini terdapat penjelasan bahawa sunnah bukanlah dengan taklid terhadap perkataan si fulan dan si fulan. Sunnah bukanlah dengan mengekor perkataan fulan dan fulan. Balis sunnatu ma thabata an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi sunnah itu apa yang telah sah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang telah tetap dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faman kana a'lama bihadhihi al-athar fahuwa sahibu sunnah. Maka barang siapa yang lebih mengetahui dengan athar ini, maka dialah disebut dengan sahibu sunnah, orang yang mengikuti sunnah, yang berpegang dengan sunnah. Jadi sunnah bukan dengan taklid. Taklid itu mengikuti tanpa memiliki dasar terhadap perkataan fulan atau fulan. Tetapi sunnah itu apa yang tetap dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. ولا ننكر جواز تقليد أهل الجهل لأهل العلم.
tetapi bukan berarti kita mengingkari bolehnya orang yang jahil taklid kepada ahli ilmu. Karena kewajiban orang yang jahil, pertama dia belajar, kemudian dia mengikuti ahli ilmu. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada orang yang berilmu jika kalian tidak mengetahui. Maka kita tidak mengingkari bolehnya orang yang jahil taklid kepada ahli ilmu. Seorang yang tidak tahu, dia mengikuti ahli ilmu dalam cara-cara beribadah, maka ini dibolehkan, dengan catatan yang diikuti adalah ahli ilmu yang diketahui keilmuannya, yang diketahui lurus akidahnya dan benar manhajnya. Karena Allah berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Amma an takuna as-sunnatu mu'allaqatan bi rajulin. Adapun pemahaman, anggapan bahwa sunnah itu dikaitkan dengan pribadi-pribadi tertentu. Adapun anggapan bahwa sunnah itu dikaitkan dengan pribadi tertentu, fama jaa bihi fahuwa sunnah, sehingga apa yang datang darinya itu sunnah. Wa man khalafahu fahuwa mubtadi', dan yang menyelisihinya maka dia ahlu bid'ah. Fahadha laysa li ahadin illa lin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak boleh anggapan seperti ini kecuali hanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh seseorang beranggapan bahawa sunnah itu jika mengikuti si fulan, maka semua yang datang dari si fulan sunnah. Yang tidak mengikuti si fulan, dia bukan ahlus sunnah. Yang menyelisihi si fulan, maka dia ahlul bid'ah. Maka tidak boleh memiliki anggapan seperti ini kepada seorang pun kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia ahlus sunnah. Maka sunnah tidak terikat dengan orang-orang tertentu. وينبغي الحذر مما يدور بين بعض أهل السنة. Dan juga perlu untuk berhati-hati dari apa yang terjadi di antara sebagian ahlu sunnah. Perlu berhati-hati terhadap apa yang terjadi di antara sebagian ahlu sunnah, min i'tiqadin anna ma jaa bihi fulanun fahuwa al-haqq, berupa keyakinan bahwa
semua yang datang dari si fulan itu berarti benar. Wa ma khalafahu fahuwa batil, dan yang menyelisihinya berarti satu kebatilan. Fa inna hadza la yajuz. Maka tidak boleh memiliki anggapan seperti ini. Menganggap bahwa, meyakini bahwa semua yang dibawa oleh seseorang itu berarti hak. Jika yang membawa Ustaz Fulan, yang mengatakan Ustaz Fulan, berarti semuanya hak. Kebenaran tidak ditimbang dengan orang-orang tertentu, tetapi timbangan kebenaran adalah Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salaf. Yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salaf itu yang benar. Yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salaf, maka itu yang salah, sekalipun dikatakan oleh orang-orang yang dianggap sebagai alim, sekalipun dikatakan oleh para imam. Jika ternyata perkataannya menyelisihi Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salaf, maka keliru. Karena timbangan kebenaran itu Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salaf. Enggak boleh memiliki anggapan seperti ini, bahwa kebenaran itu hanya terbatas pada si fulan, kebenaran hanya terbatas pada kelompok fulan, kebenaran hanya ada pada ustaz fulan, semua yang datang dari dia berarti hak, yang menyelisihinya berarti batil. Enggak boleh beranggapan seperti itu. Maka para ulama mengatakan al-haqqu la yu'rafu birrijal. I'rifil haqq i'rifir rijala bil haqq wa la ta'rifil haqqa bir rijal, kata para ulama. Nilailah seseorang itu dengan kebenaran. Jangan engkau menilai kebenaran dengan orang-orang tertentu. Nilailah seseorang dengan kebenaran. Si fulan ini benar atau tidak, nilai dengan kebenaran. Bagaimana akidahnya, sesuai tidak dengan Al-Quran dan Sunnah, bagaimana ibadahnya, bagaimana amalannya, bagaimana dakwahnya. Nilai dengan Al-Quran dan Sunnah. Wala ta'rifil haqqa birrijal, dan jangan engkau menilai kebenaran itu dengan orang-orang tertentu. Jangan engkau menilai kebenaran jika datang dari si fulan, benar jika disampaikan oleh fulan, jika disampaikan oleh ustaz fulan. Jika tidak maka salah. Maka ini bukan barometer kebenaran. Fa inna hadza la yajuz, kata beliau, ini tidak boleh. Wa huwa minal ghulu, dan ini termasuk sikap berlebih-lebihan yang seorang mukmin menutup mata untuk mengikutinya adalah Nabi SAW. Yang wajib diikuti itu hanya Nabi SAW. Yang perkataannya harus diterima, perkataannya harus diimani, berita-beritanya harus dibenarkan, larangannya harus ditinggalkan, perintah-perintahnya harus dilaksanakan, perkataannya harus diikuti, itu hanya Nabi. Adapun yang lainnya tidak. Yang lainnya artinya selain Nabi SAW, yang sesuai perkataannya dengan dalil, maka itu yang diambil. Makanya Imam Malik mengatakan kulluna raddun wa mardud. Semua kita bisa menolak dan ditolak kecuali Nabi SAW.
Dalam riwayat disebutkan kullun yu'khadhu min qawlihi wa yurad. Semua bisa diambil perkataannya, bisa ditolak perkataannya. Illa sahibah hadzal qabr, kecuali penghuni kubur ini, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa nahnu lan nakuna ahla sunnatin illa bittiba'is sunnah. Dan kita tidak akan menjadi ahlus sunnah kecuali dengan mengikuti sunnah. Bukan karena mengikuti si fulan dan si fulan. Dia ahlus sunnah karena mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. La bi an nu'alliqa as-sunnata ala rajul, bukan dengan kita mengaitkan sunnah, menilai sunnah itu dengan pribadi, dengan orang-orang tertentu. Ya, ini satu kaidah yang sangat agung, penjelasan yang sangat berharga, bahwa dalam beragama yang wajib kita ikuti adalah Al-Quran, sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, dan sunnah para sahabat, sesuai dengan pemahaman para sahabat. Dalam kita beragama, kita tidak terikat dengan mazhab tertentu. Ya, dalam beragama kita tidak terikat dengan jamaah tertentu, kelompok tertentu, figur tertentu. Karena bisa terjerumus ke dalam sikap hulu, berlebihan kepada figur, mengkultuskan akhirnya, wal'iyadzubillah. Beranggapan semua yang datang dari figur tersebut itu adalah kebenaran. Maka ini tidak benar penilaian seperti itu. Dalam beragama kita tidak diajarkan seperti itu. Fanatik kita hanya kepada Al-Quran, sunnah ala fahmis salaf, bukan kepada yang lain. Wa ahlus sunnati hum ahlul ilmi biha min kulli baladin. Dan ahlus sunnah, mereka adalah orang-orang yang faham terhadap sunnah dari semua negeri, dari seluruh negeri, dari mana saja. Siapa yang faham terhadap sunnah, mengikuti sunnah, maka dia ahlus sunnah, dari mana saja asalnya. Karena sebagaimana dikatakan, innal ardal muqaddasah la tuqaddisu ahadan. Tanah yang suci itu tidak mensucikan seorang pun. Tanahnya suci, Makkah Al-Mukarramah, Madinah An-Nabawiyah, tanah suci. Tapi tidak mensucikan, belum tentu kemudian penduduknya itu harus orang-orang semuanya baik. Tidak menjadi penilaian bahwa ketika seorang yang tinggal di Madinah, yang tinggal di Mekah, yang tinggal di Syam itu pasti benar, tidak. Karena al-ardul muqaddasah la tuqaddisu ahadan. Kebenaran sama sekali tidak terikat dengan hal-hal seperti itu. Jadi ahlus sunnah, mereka adalah orang yang faham terhadap sunnah dari manapun dia. Fala nahsuruhum fi balad, maka kita tidak membatasi ahlus sunnah dengan negeri tertentu. Kalau dari Saudi berarti ahlus sunnah, belum tentu. Kalau dari Indonesia berarti ahlus sunnah, belum tentu.
Kita tidak membatasi Ahlus Sunnah itu dengan negeri tertentu. Makanya tadi, innal ardal muqaddasah la tuqaddisu ahadan. Wala fi ta'ifatin, kita juga tidak membatasi Ahlus Sunnah di dalam kelompok tertentu. Kalau kelompok itu berarti Ahlus Sunnah, kelompok fulan Ahlus Sunnah, yang lain bukan Ahlus Sunnah. Wala fi jinsin, kita juga tidak membatasi Ahlus Sunnah di jenis tertentu. Jenisnya Arab, jenisnya Ajam, Jawa, Madura umpamanya, ataupun yang lain, Sunda, enggak. Wala fi irqin, kita tidak membatasi Ahlus Sunnah dalam ras-ras tertentu. Ya. Jadi bukan itu ukuran si fulan Ahlus Sunnah. Kenapa si fulan Ahlus Sunnah? Oh, dia Ahlus Sunnah karena dari Mesir. Nggak tentu. Oh, karena dia dari Madinah. Oh, karena dia dari Syam. Oh, karena dia dari Palestina umpamanya. Bukan sebagai ukuran. Al-ardu la tuqaddisu ahadan. Atau karena dia dari kelompok tertentu, karena dia jenis tertentu, suku tertentu, ras tertentu. Gak ada kaitannya. Dan itu dibantah oleh syariat. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Allah ciptakan manusia bermacam-macam, bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Lita'arafu, agar kalian saling mengenal. Tapi setelah itu apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Bukan inna akramakum indallah arabukum, enggak. Bukan yang Arab yang mulia, yang bukan Arab yang mulia. Ini dakwah syu'ubiyah yang pernah ada, dan punah pemahaman seperti ini karena pemahaman yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Sebelum orang-orang kafir berbicara tentang persamaan hak, berbicara tentang persamaan ras, Islam sudah menjelaskan. Itu semuanya bukan ukuran. Dan itu juga dibatalkan, dibantah oleh kehidupan para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka dari berbagai macam suku, dari berbagai macam jenis. Bilal bin Rabah al-Habashi dari Habasyah, dari Ethiopia. Salman al-Farisi dari Persia. Suhaib ar-Rumi dari Romawi. Bermacam-macam para sahabat radhiyallahu taala anhum. Para ulama juga demikian. Banyak para ulama rahimahumullah yang mereka bukan Arab. Al-Imam Al-Bukhari dari Bukhara, Al-Imam Muslim dari Naisabur, Al-Imam Baqi bin Makhlad dari Spanyol, Al-Imam Ibn Rushd dari Spanyol. Bukan Arab. Tum lihat para ulama rahimahumullah jami'an, banyak dari mereka yang bukan Arab.
tetapi mereka disatukan oleh ukhuwah imaninya. Maka ini bukan menjadi ukuran, ya, bukan menjadi ukuran. Jadi kita berhati-hati, kata beliau, hati-hati, jangan sampai terjerumus ke dalam apa yang kata beliau itu terjadi di kalangan sebagian ahlus sunnah. Sebagian ahlus sunnah menilai sunnah itu dengan figur-figur tertentu. Kalau murid fulan berarti pasti ahlus sunnah. Ini enggak benar, itu penilaian yang tidak benar. Wa in kana qad yakthuru al-ulama'u fi baladin duna balad, walaupun tentu terkadang banyak para ulama di satu negeri, tidak di negeri yang lain. Ya, itu terjadi. Di negeri fulan banyak para ulamanya, lebih banyak ahlus sunnahnya. Di negeri fulan sedikit ahlus sunnahnya. Iya, itu terjadi. Mithlu ma hasala min al-inti'ash wal izdihar fil ilmi ba'da da'wat Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Contohnya apa yang terjadi dari perkembangan dan majunya ilmu setelah dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Berkembangnya dakwah Ahlus Sunnah, ya, majunya dakwah Ahlus Sunnah, tersebarnya ilmu setelah dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Ya. Fawujida min ahli al-ilmi man ta'athara bi da'watihi. Ada dari kalangan ahli ilmu yang terpengaruh dengan dakwah beliau. Wa sara lahum sabaqun fil ilm, sehingga dia memiliki keistimewaan di dalam ilmu. Wa min haula man talaqa 'ani syekh wa baqiya fil jazirah, di antara mereka ada yang langsung belajar kepada syekh dan tinggal di jazirah Arab. Wa minhum man akhadha anhu wa kharaja minha, ada yang belajar kepada beliau tapi kemudian keluar dari jazirah Arab. Wa min ahli al-ilmi was sunnati man lam yattasil bi da'wati syekh aslan, dan ada para ulama ahlu sunnah yang tidak ada hubungan sama sekali dengan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Artinya apa? Dia tidak pernah belajar kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, tidak pernah bertemu dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ya, tidak pernah belajar umpamanya dengan murid-muridnya atau dengan keturunannya. Tetapi dia ahlu sunnah, sampai kepada mereka dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dengan melalui perantara. Kaba'dil ulama'il kibar fil Hind, seperti ulama-ulama yang ada di India, Pakistan, ulama-ulama yang ada di Pakistan, ulama ahlu sunnah wal jamaah. Mereka tidak pernah ada hubungan dengan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Atau yang di Indonesia, enggak pernah ada yang secara langsung berhubung dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Mungkin pernah belajar dari orang-orang murid, berapa murid beliau, muridnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mungkin. Tapi dakwah beliau sampai ke Indonesia, dan banyak yang terpengaruh dengan dakwah beliau. Wa shibhil qaratil hindiyah wa ghairiha, dan kata beliau seperti di India, di Pakistan, ataupun di anak benua India atau Asia
Selatan dan yang lainnya, ya, yang ada di Sri Lanka dan negeri-negeri yang berdekatan. Faqad arafu sunnah, mereka mengenal sunnah. Wa ashu, mereka hidup di atas sunnah. Wa matu 'alaiha, dan mati di atas sunnah. Wa ba'duhum lam ya'rif asy-syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab, sebagian lagi tidak mengenal sama sekali Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Wala yaqulu ahadun innahum laysu min ahli sunnah, tapi tidak ada yang mengatakan bahwa mereka bukan ahlu sunnah karena tidak pernah ketemu Syekh. Enggak ada yang mengatakan demikian. Enggak ada yang mengaitkan ahlu sunnah itu dengan beliau. Ini pelajaran yang sangat berharga, ya, bahwa ahlus sunnah itu tidak dibatasi dengan negeri, tidak dibatasi dengan orang tertentu, jamaah tertentu, jenis tertentu, kabilah tertentu, tidak dibatasi dengan itu semua. Ahlus sunnah, siapa yang mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah ala fahmi salaf, itu ahlus sunnah. Itu ahlus sunnah. Maka keliru kalau membatasi ahlus sunnah dengan ustaz tertentu, dengan syekh tertentu, sebagaimana itu yang pernah terjadi di negeri kita ini dan terjadi di semua negeri. Walaupun terkadang juga bisa menjadi indikasi apakah seorang ahlus sunnah atau bukan. Iya, kita kenal seseorang, nggak tahu, kenal di jalan, dia terlihat orang yang ngaji, ditanya, biasa ngaji di mana, Pak? Oh, saya setiap Sabtu umpamanya saya hadir di majelisnya Ustaz Abdul Hakim Abdad di Jakarta. Maka itu indikasi, iya, itu bisa dijadikan sebagai indikasi karena kita tahu beliau. Oh, saya ngajinya di sana, saya ngajinya di sana. Artinya indikasi bahwa dia ahlus sunnah wal jamaah. Tidak mengaitkan ahlus sunnah dengan beliau, tidak membatasi ahlus sunnah dengan beliau, tidak. Tetapi itu sebagai indikasi. Ngajinya di mana? Oh, ngajinya di sana. Ngajinya di mana? Oh, ngajinya di tempat yang kita tahu itu adalah markas tarekat umpamanya. Oh, kita bisa menilai indikasi ini orang berarti seperti ini. Oh, saya sering keluar, Pak, umpamanya. Saya keluar ya kadang 7 hari, kadang 40 hari. Oh ya, sudah tahu. Itu sebagai indikasi. Ya. Tapi ini perlu untuk difahami karena banyak yang karena sikap hulu, terkadang kecintaan kepada figur tertentu itu terkadang menutup matanya dari kebenaran. Seolah-olah yang dikatakan ustadz ini pasti benar, tidak boleh diselisih. Itu tidak benar. Ya, itu tidak benar. Dan para ulama tidak mengajarkan seperti itu. Para ulama tidak mengajarkan kita ta'assub, fanatik kepada perorangan. Bahkan itu bukan ciri ahlus sunnah.
والمقصود أن بعض الأمصار تزدهر فيها السنة بوجود أهل العلم المجددين. Intinya bahwa sebagian wilayah, sebagian daerah, sebagian negeri, sunnah itu berkembang pesat dengan adanya ahli ilmu di dalamnya, dengan adanya ahli sunnah di dalamnya, dengan adanya para ulama mujaddid seperti Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, karena beliau adalah mujaddid. Bagaimana jazirah Arab dahulu terselimuti dengan perbuatan-perbuatan syirik, kemudian muncul dakwah beliau, dan orang kembali memahami tauhid. Orang kembali memahami tauhid. Dan ini kalau kita perhatikan, itu yang beliau fokuskan, beliau titik beratkan di dalam risalah beliau tentang tauhid. Semua buku-buku beliau, Kitabut Tauhid, الذي هو حق الله على العبيد، الأصول الثلاثة، كشف الشبهات، مسائل الجاهلية، أصول الستة، قواعد الأربع، 6 مواضع من السيرة، ya, dan kitab-kitab yang lain. Semua pembahasannya fokus dalam masalah tauhid. Maka ini adalah keberkahan dakwah beliau. Wa ma hasala bi da'watihi min at-ta'thir wal khair, dan apa yang terjadi dengan dakwahnya yang berupa pengaruh yang baik, kebaikan-kebaikan, ya. Wa ka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, juga seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, bagaimana dunia Islam ini terpengaruh dengan dakwah beliau, dan ini diakui, bukan hanya oleh ahlul al-haq, ahlul batil mengakui bagaimana dakwahnya Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah ta'ala. Wa ahlu sunnati yakthuruna fi baladin wa yaqilluna fi akhar, dan ahlu sunnah kadang banyak jumlahnya dalam satu negeri, tapi juga terkadang sedikit jumlahnya di negeri yang lain. Wala tuhsaru sunnatu fi baladin aw fi rajul, tapi tidak bisa sunnah itu dibatasi dengan negeri atau dengan orang-orang tertentu, figur-figur tertentu. Wa ma zala ahlul ilmi fihimul wasi'ul ilm bisunnati min kulli wajhin, dan akan terus ada di kalangan ahlul ilmi orang-orang yang memiliki ilmu yang luas tentang sunnah dari semua sisi. Ada ulama-ulama yang sangat menguasai semua sisi dari sunnah. Di kalangan imam-imam ahlu sunnah wal jamaah. Wa minhum man lahu ma'rifatun bil aqidati duna ghairiha. Ada yang di antara mereka yang menguasai masalah-masalah yang berkaitan dengan akidah, tapi mungkin tidak yang lainnya, khususan fil mutaakhirin, khususnya di zaman-zaman sekarang ini. Kalau dahulu zaman para imam-imam Ahlus Sunnah
mereka semua menguasai dari hadis, dari fiqih, dari seperti Imam Ahmad rahimahullah. Ya, imam-imam yang 4 mereka menguasai semuanya. Tapi ada yang mungkin dalam masalah akidah, ada yang mungkin dalam masalah fikih. Ba'da wujud at-takhassus wal ishtighal bi ba'd abwab al-ilm duna ba'd, khususnya ketika muncul at-takhassus. Takhassus itu fokus kepada ilmu tertentu. Takhassusat, ya, artinya dia fokus pada satu cabang ilmu. Seperti di perkuliahan ada usuluddin, maka banyak yang dipelajari tentang usuluddin. Ada syariah, ada tentang tarbiyah, itu adalah takhassusat. Ya, takhassusat. Karena munculnya seperti itu, mungkin akhirnya tidak semua seperti para imam-imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahkan mungkin tidak ada lagi yang bisa seperti Syekh Al-Albani rahimahullah sekarang. Tidak ada yang seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Tidak ada yang seperti Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Ya. Dan seterusnya. Wa minhum man yadhbitu al-fiqha wa laysa lahu 'inayatun bil aqidah. Ada yang sangat piawai dalam fikih tetapi sedikit perhatian dengan masalah akidah. Wa ba'duhum dzu juhudin kabiratin fi babin min abwabil aqidah, dan ada yang memiliki pengorbanan yang luar biasa dalam masalah akidah, yang memiliki ilmu, memperhatikan, memberikan perhatiannya dalam bab-bab akidah. Wa laysa lahu dzalikal juhdu fi babin akhar, tapi dia tidak memiliki perhatian yang dalam bab yang lain, dan seterusnya. Intinya itu adalah keadaan para ulama yang tentu berbeda dengan ulama-ulama pada zaman dahulu. Tapi intinya tidak boleh membatasi sunnah itu dengan orang-orang tertentu, dengan syekh tertentu, dengan negeri tertentu. Sunnah, siapa yang berpegang teguh dengan sunnah maka dia ahlus sunnah. Dari manapun dia, jenis apapun dia, dari manapun asalnya. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin ada pertanyaan? Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.